Oke guys, welcome to zona horror time cuy. Wow. Jadi di zona horror time kali ini coy, kita akan mengulas kembali ya sih. Gue pernah ingat cuy, gue pernah bikin konten sekitar 5 tahun yang lalu. Gue bikin konten jangan tanya horor ke Google Assistant coy. Dan videonya sempat gue hapus cuy ya, karena karena gue nggak sengaja kehapus cuy ya. Dan gue juga lupa untuk ngedit backsoundnya supaya nggak kena copyright cuy. Oke, dan ini gue akan membuat lagi guys ya, untuk yang kedua kalinya. Jangan tanya tentang hal horor di Google Assistant guys. Oke, langsung ini kita di Google Assistant guys ya. Ini Google Assistant ya, pasti kalian udah tahu ya kan ya. 5 tahun yang lalu juga sudah pernah kita bahas ya. Google Assistant adalah fitur Google yang kita bisa percakapan antar Google dan kita kan. Kita mau nanya apa, kita langsung bisa bicara ke Google Assistant coy. Dan kita akan nanya ke Google Assistant tuh, kita nanya yang enggak cuy ya. Maksudnya enggak itu mungkin kita tanya sesuatu yang berbeda gitu ya. Mungkin kita tanya lagu-lagu pemanggil hantu, cara pemanggil hantu bagaimana guys ya. Kali ini kan mungkin mana tahu mereka datang guys. Wah. Oke, langsung aja kita buka Google Assistant-nya coy ya. Halo Google. Halo juga. Ada yang bisa saya bantu? Kamu tahu hantu nggak? Kalau di film sih ada Ghostbuster, mereka yang bisa kamu panggil. Dulu suaranya nggak kayak gini ya guys ya. Sekarang beda ya, oke? Hantu kuntilanak itu apa sih? Menurut BRIN, IPSH, dijelaskannya, kuntilanak itu adalah hantu perempuan yang sebenarnya mendiami pohon dan batu-batu atau tempat yang gelap. Dalam paham animisme, biasanya seseorang di suatu tempat bisa punya hubungan dengan roh itu secara ritual, atau bisa berkomunikasi melalui mimpi, ungkapnya. Kuntilanak itu apa? Menurut Wikipedia, Nih, kuntilanak atau sering disingkat kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Ngeri juga ya. Anjir, sumpah. Ini gue sempet kaget cuy ya, lihat gambarnya gue sempet kaget, oke? Oke, ini sudah bisa dijelaskan ya. Kuntilanak itu adalah hantu yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dan perempuan yang melahirkan dan anaknya belum sempat lahir cuy. Aduh, mengerikan sih. Aduh, merinding cuy. Biasanya kalau merinding guys ya, biasanya ada sosok di dekat kita guys. Kita pasti minta berlindung ke Allah Subhanahu wa taala guys ya. Dan kita menurut kepercayaan kita masing-masing lah, oke? Oke, kita tanya apa lagi ya? Pocong. Kamu tahu pocong nggak? Ini beberapa hasil yang cocok. Kok, wah ini kita suruh lihat sendiri guys. Maunya dia yang bacain gitu guys. Pocong itu apa sih? Menurut Wikipedia, pocong adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kafan. Di Indonesia, hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Pocong juga dikenal sebagai hantu kafan. Pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan mereka. Mengerikan ya. Mengerikan cuy. Oke. Oh ya guys. Mumpung ini dekat sawah cuy. Apa sih memedi sawah itu? Menurut Kompas TV, benar, memedi sawah adalah simbol teror. Maka, para petani memasang memedi sawah di sawah mereka ketika padi mulai menguning agar tidak dijarah pasukan burung pipit. Apa sih hantu memedi sawah itu? Ini hasil yang saya temukan dari web. Tuh, ada gambar-gambarnya gini guys ya. Oke. Alhamdulillah.
Oke, bentar guys. Ada hantu yang lebih mengerikan cuy. Hantu peri. Hantu peri itu apa sih? Menurut kumparan, salah satunya adalah masyarakat Jawa. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, peri adalah setan perempuan yang kaki kuda. Apabila berpapasan akan tercium bau wangi, tetapi setelah melewatinya akan meninggalkan bau busuk. Aneh bukan? Aneh Hantu banget. ini dipercaya masyarakat Jawa akan mendatangkan suatu malapetaka. Ngeri juga ya. Oke, bentar kita baca artikelnya guys. Oke. Hantu ini ini hantu peri guys. Hantu ini dipercaya masyarakat Jawa akan mendatangkan suatu malapetaka. Konon peri sering mencegat orang, terutama laki-laki. Terutama laki-laki guys, di simpang jalan, jembatan pada saat malam hari. Oh, aman-aman. Gue di kamar cuy, oke? Hantu peri biasanya meminta korbannya diantar ke suatu tempat yang ujung-ujungnya korban dibawa ke tempat daerah-daerah gelap seperti kebun, danau, sungai, dan kuburan. Wow. Orang yang bertemu peri dan menjadi korban peri biasanya tidak akan bertahan hidup lama. Setelah bertemu dengan hantu ini, orang itu akan sakit keras dan meninggal dunia. Apalagi ya guys. Wah, ngeri cuy. Oke, mungkin kita coba lagu-lagu pemanggil hantu, Jess, ya. Lagu-lagu pemanggil hantu. Berikut adalah informasi dari RRI. Oke, kita coba baca, guys, ya. Oke, mendengarkan lagu, hal yang digemari hampir semua populasi di dunia. Berbagai genre musik yang ada seperti rock, pop, jazz, klasik, dan sebagainya. Namun, bagaimana jika lagu yang sering kita dengar ternyata disebut sebagai lagu pemanggil hantu? Wow, banyak orang mengatakan lagu-lagu di bawah ini terdapat kisah mistis, bahkan bisa berdampak buruk. Oke, ini yang pertama guys ya, urutan yang pertama dan yang sudah pasti kalian kenal itu adalah Lingsir Wengi guys ya. Wow, setahu gue Lingsir Wengi itu dari Sunan Kalijaga ya guys ya. Tapi kita coba cek nih artikel. Lagu Lingsir Wengi sempat menjadi populer pada film horor Kuntilanak pada beberapa tahun lalu. Lirik dan melodi dari lagu Lingsir Wengi sangat pas dinyanyikan pada malam Jumat Kliwon. Wah, jangan cuy. Lantunan lirik Jawa serta melodi gamelan di lagu ini bisa buat bulu kuduk berdiri. Dari situlah lagu ini mistis dan kerap dikatakan sebagai hantu yang bisa manggil hantu kuntilanak cuy. Ngeri juga sih ya, tetap aja ngeri cuy. Oke, yang kedua, Nina Bobo guys. Di sebuah cerita yang beredar, lagu Nina Bobo mengisahkan tentang anak kecil perempuan yang bernama Nina yang merupakan anak keturunan Belanda. Akan tetapi, Nina meninggal di usia 4 tahun. Lagu ini sebelumnya dibuat oleh sang ibu untuk menidurkan anaknya. Lantaran mengalami depresi dan kesedihan mendalam karena ditinggalkan anaknya, ibu Nina terus menyanyikan lagu Nina Bobo. Nina Bobo pun dibilang mistis karena lagu untuk orang meninggal. Tinggal Kenangan. Oke, yang ketiga ada Tinggal Kenangan. Terdapat misteri di lagu Tinggal Kenangan. Ada kisah wanita yang bunuh diri karena kekasih menjadi salah satu korban kecelakaan yang tragis. Lagu ini sebenarnya enak saat didengar karena liriknya yang pas di hati. Sayangnya Tinggal Kenangan disebut lagu pemanggil hantu karena sosok arwah wanita yang meninggal tersebut akan terasa terpanggil. Oke, Aserejé berikutnya. Berikutnya datang dari luar negeri. Lagu Aserejé dipopulerkan oleh grup musik Las Ketchup dengan iringan lagu yang energik. Tapi lagu ini sempat heboh karena dianggap sebagai pemujaan setan. Karena ada suku asal Laut Afrika bagian barat yang disebut suku Asap menggunakan lagu Aserejé dalam ritual memanggil arwah orang-orang yang telah meninggal. Wah. Oke, yang kelima ada Gloomy Sunday. Gue udah pernah denger guys ya liriknya, maksudnya lagunya, dan emang bener bagi merinding cuy ya. Kalau untuk diputar sini guys, aduh tapi gue gak berani cuy ya. Gloomy Sunday adalah sebuah lagu yang dikenal sebagai lagu kematian. Ini bermula pada 1933 saat Lazo Jeffer menulis lagu tersebut. Awalnya lagu ini dikarang Lazo untuk kekasihnya, akan tetapi saat setelah peluncuran lagu Gloomy Sunday, kekasihnya bunuh diri dan meninggalkan surat terakhir bertuliskan Gloomy Sunday. Sejak saat itu banyak kejadian aneh. Angka bunuh diri naik tajam yang disebabkan oleh lagu Gloomy Sunday.
terdapat lagu seseorang pegawai negeri Hongaria bunuh diri karena menembak dirinya. Mayatnya ditemukan pada posisi menelungkup di atas kertas lirik lagu Gulmi Sande. Pada akhirnya lagu tersebut dilarang diputar di tempat umum untuk menghindari hal-hal buruk terjadi. Oke, menggilikan juga guys ya. Oke, kita tanya lagi guys, cara memanggil hantu kali guys. Oke, mana tahu kalian berani salah satu untuk melakukannya guys. Tapi gue gak berani cuy. Cara memanggil hantu bagaimana sih? Ini hasil yang saya temukan dari web. Sebagian orang pasti penasaran dunia lain itu sebenarnya benar-benar ada atau tidak, sehingga beberapa mencoba mencari tahu untuk melakukan ritual. Oke, ini bahasa Inggris cuy. Dry bones. Melakukan namanya mengandung kata bones merupakan nyatanya kalian tidak perlu menyiapkan tulang berulang untuk mencoba ritual ini. Sebab dalam permainan dry bones, kamu hanya perlu menyiapkan kamar mandi yang memiliki cermin, lilin, dan korek api. Untuk apa? Pertama, pastikan seluruh jendela serta pintu tertutup rapat. Kemudian matikan seluruh cahaya di rumah seperti lampu, TV, komputer maupun smartphone. Lalu tepat pukul 00.01. Ini sudah 00.25 cuy, aduh merinding. Bawalah lilin menyala ke kamar mandi yang berkacalah sambil berkata, selanjutnya lari ke ruangan paling besar di rumahmu dan bersembunyi hingga pukul 3 pagi. Selama bersembunyi jangan melakukan gerakan tiba-tiba atau berisik agar dia tidak berhasil menemukanmu. Sebab jika dia yang kamu panggil menemukanmu, katanya seseorang akan kalah dan pemain ini akan mendapatkan konsekuensinya, seperti kehilangan akal sehat atau bahkan mati mengenaskan. Aduh, udah merinding sumpah. Oke, ini sebenarnya ada banyak cuy. Yang kedua, closet games. Seperti namanya, permainan memanggil hantu ini dilakukan di dalam lemari pakaianmu. Sebelum mencobanya, pastikan dulu ya lemari kamu muat untuk dimasuki. Jangan sampai malah roboh karena gak kuat menahan berat badanmu. Kalau gemuk gimana ya? Nah, cara bermainnya cukup matikan seluruh lampu di kamar. Selanjutnya, masuk dalam lemari dengan membawa korek api. Lalu, setelah 5 menit katakan, oke, apabila kamu mendengar hembusan di telingamu atau suara bisikan, segera nyalakan korek api dan keluar dari lemari. Ingat, jangan menoleh ke belakang kalau kamu nggak ingin melihat makhluk mengerikan. Oh iya, katanya permainan ini akan membuat makhluk halus yang kamu panggil akan mendiami lemari pakaianmu selamanya loh. Wah, janganlah. Jadi apakah kamu yakin masih mau mencoba? Jangan dah. Aduh, banyak sih sebenarnya guys ya. Tapi yang gue sebutin dulu deh. Mantap. Oke, kali ini bener-bener merinding cuy, oke? Oke, langsung kita selesaikan zona horror time-nya guys. Oke. Nah, oke. Jadi mungkin segini dulu aja guys ya zona horror time-nya coy. Zona horror time ini biasanya Kamis malam Jumat itu sangat mantap coy ya. Dan ini lampunya nih, mantap nih. Ini udah jam 12:30 malam guys ya. Tuh kalian kalau bisa lihat tuh. Jam 12:30 guys, bentar. Tuh. Jam 00:27 guys ya. Nah, berarti 12:30 malam cuy. Ini kebetulan gue lagi lapar cuy. Ini di warung gue insya Allah ada makanannya masih buka lah. Gue mau beli makanan dulu. Ada yang lupa guys. Dan ini di mana tuh namanya? Di zona horor berikutnya guys. Kita kapok, kaget guys ya. Kalau kaget maaf guys ya, maaf. Ini cuma untuk sekedar tambahan aja guys ya, sekedar untuk guyonan guys ya. Kalau kalian kaget maaf banget ya, sumpah maaf. Oke, ini kalian ini beneran guys ya. Oke, mungkin segini dulu guys ya zona horror time kalian guys ya. Silahkan kalian like, comment, dan subscribe guys ya. Lalu aktifin notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arek Sata guys ya. Wah. Oke, terima kasih guys ya BTW dukungannya guys. Mantap, sumpah. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys.